Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat-sobat semua, pada kali ini saya ingin share tentang tutorial uji chi-square pada SPSS 24. Jadi chi-square yang dibacanya chi-square ya, tapi chi-square. Oke, untuk definisi uji chi-square sendiri atau disebut chi kuadrat, atau kalau lambangnya itu x kuadrat ya, x kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris atau non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel. Nah, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Nah, ini termasuk data kategorik ya, tetapi sifatnya adalah nominal, jadi hanya beda saja. Adapun tujuan atau jenis, ada 3 jenis kegunaan uji chi-square. Pertama ini untuk uji goodness of fit atau uji kesesuaian. Kemudian ada uji homogeneity atau homogenitas. Dan yang ketiga adalah uji independensi atau asosiasi atau hubungan. Nah, kita akan bahas untuk yang ketiga ini ya, untuk melihat asosiasi atau hubungan antara dua variabel ya, terutama variabel dependent dan independent. Oke, sebelumnya kita perlu tahu untuk analisis tabel silang ini. Jadi kalau kita lihat, ya tergantung rancangan studinya ya. Misalkan kita ada data di sini exposure pajanannya ya. Sebagai contoh, misalkan ini pajanannya adalah ini kebisingan. Ada kebisingan atau tidak kebisingan. Nah, di sini kolom yang kedua adalah disease, sakit atau tidak sakit. Misalkan contohnya iya atau sakit atau tidak sakit. Contohnya kalau contoh kasus penelitian, misalkan di sini ada hipertensi, di sini tidak hipertensi. Jadi jangan terbalik ya. Pertama ini pajanan, iya atau tidak. Kemudian juga ada disease-nya, sakit, iya atau tidak. Kalau untuk SPSS-nya bisa dibalik gitu ya, tetapi harus konsisten. Ini tidak, ini ya, di sini tidak, di sini ya. Tapi umumnya kalau di bidang kesehatan ini exposure dulu, ya, kemudian tidak exposure, kemudian disease, ya, kemudian berikutnya adalah tidak disease. Nah, baik, untuk rancangan studi kohort, nah untuk ininya ya, persentasenya kita biasanya berdasarkan pada jumlah pajanan gitu ya. Misalkan di sini totalnya ini adalah dari A plus B berdasarkan ada disease atau apa pajanan, iya ada pajanan atau tidak. Begitu juga untuk yang ini persentasenya nanti berapa. Kemudian juga kalau untuk kasus kontrol maupun potong lintang atau cross seksional, maka yang menjadi persentasenya itu adalah kita dilihat berdasarkan sakit atau tidaknya. Oke. Kalau untuk lebih detailnya kita bisa dilihat dari contoh jurnal berikut ini. Nah, ini saya ambil contoh dari jurnal penelitian ya. Ini contoh studi kohort. Ini contohnya ini adalah dari Kim and Han tahun 2021 dari Cogent Engineering. Baik, di sini contohnya adalah untuk misalkan dia variabelnya adalah usia ya, usia. Misalkan di sini kurang dari 20. Di sini kan ada n atau persen, atau kalau ada nilai min, plus, minus, standar deviasi. Nah, kebetulan yang di sini adalah ada tanda kurung, adalah jumlah n-nya, jumlah sampelnya adalah 1942. Di sini persentasenya adalah 46,8. Kemudian yang di sini adalah 53,2. Jadi kebetulan di sini adalah penelitian ini menggunakan studi kohort, desain studinya ya, kohort. Jadi dia persennya, jumlahnya ke sini. Nah, berdasarkan ke pajanannya ya, seperti itu. Jadi jangan ke sini persentasenya, tetapi ke sini, ke kanan ya. Jadi plus ke sini, jadi jumlah total 100. Begitu juga yang ini. Usia 50 sampai 59. Oke, 48,3% dan juga 51,7%. Jadi kan total 100 ya. Jadi jangan salah sobat-sobat semua ya untuk persentasenya nanti.
Nah, begitu juga ini contoh, ini kebetulan penelitian saya tahun 2021 di jurnal presipitasi ya. Dan ini contohnya, ini adalah studinya adalah cross seksional atau potong lintang. Jadi di sini untuk persentasenya, jumlahnya ke bawah gitu ya. Jumlahnya berdasarkan jumlah sakit atau tidaknya gitu, kebetulan sini systolic blood pressure dan diastolic blood pressure ya. Jadi jumlahnya ke bawah seperti itu. Ini juga jumlahnya ke bawah, bukan yang ke samping, bukan jumlah yang ke exposure ya. Ini jangan sampai terbalik sobat-sobat semua. Oke, ini kita langsung aja, sebelum mengambil keputusan kita langsung praktek. Di sini contoh saya ada data penelitian ya. Jadi data penelitian ini saya ada misalkan pengaruh basis kebisingan terhadap hipertensi. Oke, di sini ada, saya ini ambil contoh beberapa dari data tesis saya, tapi hanya sebagian kecil saja ya, seperti itu. Nah, ini nanti data ini kan data kategori kebisingan saya bagi dua. Nah, di sini ya ada 0 itu kalau dia kurang dari sama dengan 80 desibel A. Ini sudah saya konversi, yang nilainya ada sebenarnya, tapi saya sudah konversi jadi 0 gitu ya. Kemudian kalau 1 itu kalau dia pajanannya, basis kebisingannya lebih dari 80 desibel A. Nah, ini adalah tekanan darah sistolik dan diastolik. Kemudian saya dikelompokkan menjadi hipertensi atau tidak hipertensi. Nah, ini ada standarnya ya, seperti di sini ya. Terus kemudian saya kategorikan lagi, kalau 0 itu tidak hipertensi dan 1 adalah hipertensi. Baik, kemudian data ini kita masukkan ke dalam SPSS. Ini kebetulan di sini adalah SPSS 24. Sebetulnya SPSS tipe berapa juga bisa ya untuk yang uji chi-square ini. Oke, ini kita masukkan datanya sini. Ini dosis kebisingan ya. Oke, Ctrl C, kemudian ini Ctrl V. Oke, sudah. Kemudian yang ini juga data hipertensi. Kita masukkan sini. Oke, kemudian kita di variable view-nya tadi kan apa namanya di sini adalah bising contohnya. Ini karena maksimum adalah 8 karakter, kita ini kan singkatnya bising. Di sini adalah hipertensi. Oke. Kemudian di sini labelnya untuk lebih detailnya, dosis kebisingan yang di sini kategori hipertensi adalah kategori hipertensi. Oke, teman-teman semua, sobat semua, di sini kan tadi kita perbesar lagi yang ini. Ini adalah datanya, data nominal ya. Sama juga yang hipertensi juga datanya data nominal. Oke, ini kan ada value ya. Di sini kalau kategori kebisingan 0 itu artinya kurang dari sama dengan 80 dBA, desibel A. Oke. Kemudian kalau 1 itu dia artinya lebih dari 80 desibel A. Oke, ini value-nya. Kemudian kalau yang hipertensi di sebelah sini ya, kalau 0 itu berarti tidak hipertensi. Oke. Kemudian 1 itu adalah hipertensi. Oke, kita lihat di sini sudah berubah ya, tadi var 0001 gitu ya. Jadi yang ini var 0004. Ini sudah berubah karena variable v-nya sudah kita ubah.
seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana cara uji analisis chi-square? Oke, ini simpel ya. Jadi caranya tinggal kita ke sini, analyze. Oke, setelah analyze, terus kemudian kita ke sini, descriptive statistic. Oke, setelah descriptive statistic, kemudian kita yang ke cross tabs. Oke, cross tabs, kemudian ini diklik. Oke, di sini kan ada row, ada kolom. Jadi row ini untuk variabel apa tadi? Variabel ya independen ya, seperti itu. Variabel independennya, row-nya tadi sebelah sini ya. Kalau kita lihat sini lagi, nah pajanannya ya, variabel independennya. Kalau kolomnya ini adalah variabel dependent atau untuk yang disease-nya. Oke, kita mana tadi? Oke, kolomnya adalah ini untuk yang disease-nya. Kemudian kita klik statistik. Nah, sudah klik statistik, kita klik chi-square-nya ya, sini chi-square. Oke, klik, sudah. Baru kemudian kita klik continue. Kemudian oke, klik oke. Oke, di sini kita bisa lihat kabar besar ya dari hasil ini, dari hasil output. Jadi untuk proses kemisingan, pekerja yang terpajan kurang dari sama dengan 80 desibel dan dia mengalami tidak hipertensi hanya 9. Kemudian yang hipertensinya 1. Untuk pekerja yang dengan pajanan 80 desibel A, yang tidak hipertensi 36 dan hipertensi 1. Oke, di sini kita lihat. Di sini karena biasanya kalau nilai ini dari Pearson chi-square ya, tapi karena kita lihat di sini di bawahnya, ini nilainya ada 2 sel, dimana 50% have expected count less than 5. Oke, sedangkan minimum expectednya adalah 0,43. Di sini memang ada kekurangan dari keterbatasan uji chi-square ya. Jadi keterbatasan uji chi-square ini karena memang banyak sekali dipakai, maka ada keterbatasannya. Jadi tidak boleh ada nilai expected atau nilai harapan yang lebih kecil dari 1. Kemudian tidak boleh lebih 20% nilai expectednya lebih kecil dari 5. Oke, di sini kalau kita lihat, oke ya, di sini 2 selnya kurang dari 5 ya, seperti itu. Nah, lebih kecil dari 5 ini sedangkan berarti 50% ya, berarti ini tidak bisa menggunakan nilai chi-square. Nah, ini maka kalau misalkan termasuk kalau ini kan 2x2 ya, tabel 2x2, kalau misalkan baris dan kolomnya lebih dari 2, barisnya lebih dari 2 atau kolomnya lebih dari 2, maka kita perlu digabungkan gitu supaya 2x2. Kalau ternyata 2x2 masih tidak memenuhi syarat tersebut, maka kita melakukan uji Fisher exact test. Berarti yang kita ambil nilainya adalah yang ini, Fisher exact test. Oke, nilainya adalah 0,384. Apa artinya 0,384? Oke, 0,384 ini kan kalau data penelitian kan kita data hipotesisnya itu H0 tidak ada hubungan antara dosis kebisingan dengan hipertensi. Kemudian HA atau H alternatif atau H1 ada hubungan gitu ya. Nah, biasanya itu nilai alfanya kalau untuk penelitian kesehatan itu 5%.
atau 0,05. Nah, di sini kalau nih kita lihat nilai asumsinya, dan di sini adalah nilainya di sini menggunakan nilai Fisher exact test, dia kurang lebih besar dari 0,05 ya. Nah, karena lebih dari 0,05 berarti tidak ada hubungan antara hipertensi dan dosis kebisingan. Oke ya. Jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Ini barisnya, ini kolomnya. Jadi tidak ada hubungan antara dosis kebisingan dengan hipertensi. Nah, seperti itu. Itu adalah interpretasinya. Oke. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi untuk data chi-square ini, nah, sudah kita dapatkan ya tadi ya caranya. Kemudian interpretasinya seperti itu. Jadi kita lihat nilainya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.